Kilat dan Guru. Jadi hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, karena udah banyak bocoran soal isu yang ke-22 dan bocorannya juga lumayan menarik, dan kalian juga udah bisa pre-order kok komiknya Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-22 ini, linknya ada di deskripsi. Dan inilah teori komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-22 part kedua. Pertama kita ke sinopsisnya dulu ya, karena juga udah bisa di pre-order, linknya ada di deskripsi. Dan ya, jadi ini awalnya menyinggung soal perdamaian yang dilakukan oleh Baraju. Akhirnya mereka damai juga, nggak ada bertarung-tarungnya lagi ya soal puak badan dan juga puak salju ini ya. Jadi mereka mendeklarasikan gencatan senjata damai. Dan ini juga udah dikonfirm oleh Pacikanas ya. Jadi awal-awalan isu 22 ini akan menyinggung sedikit soal perdamaian di Baraju. Nah, setelah itu mereka kayaknya bakal cabut dan ngurusin soal si Papato yang melarikan diri ya. Jadi Papato tetap harus di tracking ya sebelum sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan ya, perjalanan itu akan mengarahkan mereka selanjutnya ke planet yang bercuaca ekstrim ya. Mana lagi kalau bukan planet Gurlatan. Setelah dari sinopsis, lanjut kita ke bocoran-bocoran ya. Karena ini membuka arc baru dan juga arc terakhir, jadi bocoran postingannya lumayan menarik ya. Langsung saja di postingan pertama ada dialog, saya akan menjemput Anda semua ke persidangan ini untuk menyambut legasi mereka. Oke, sebelum itu nama karakter baru ini adalah Putri Kirana ya. Itu dikonfirmasi dalam dialognya Feng kalau nggak salah. Tapi saya juga belum tahu ya, karena ini juga karakternya baru ya, bisa jadi ini memang bukan Putri Kirana, melainkan Satriantar atau mungkin karakter lainnya. Jadi masih perlu menunggu konfirmasi. Tapi untuk sementara kayaknya memang ini adalah dialognya dari Putri Kirana ya. Jadi ini dalam posternya gitu, ini yang paling atas nih ya, si karakter baru ini atau enggak si Putri Kirana ini. Jadi ya, yang asal karakter baru ini akan menjemput seseorang ya, mungkin Boboiboy dan kawan-kawannya, atau mungkin karakter-karakter lainnya yang asal akan menyambut sebuah legasi yang kayaknya bakal ada di planet Gurlatan ya. Nah, mungkin legasi ini ada berkaitannya dengan villain baru yang akan datang ya sekiranya. Entah ya, apakah langsung dalam legasi atau bukan ya. Oke, lanjut ke postingan yang kedua. Ini dialognya Kapten Kaizo ya. Jadi, rantai tenaga, jangan ingat kau bisa lari daripada aku. Oke, sepertinya ini dimana udah mulai agak tegang ya. Ini Kapten Kaizo loh yang bicara. Jadi ya, kita tahu Kapten Kaizo orangnya nggak main-main. Dan sepertinya di sini Kapten Kaizo ini berhasil menangkap seseorang ya. Mungkin aja ini Pak Pato atau seseorang lain yang mungkin mencurigakan dalam hal ini ya. Yang asal Kapten Kaizo ini udah nggak main-main, langsung sikat aja ini, langsung rantai tenaga langsung diborgol dan langsung kayaknya bakal diinterogasi. Lanjut ke postingan yang ketiga, ini ada dialognya dari si Feng. Aku udah kenal Putri Kirana sejak kecil, sewaktu dia dan Kaizo belajar bersama di akademi. Nah, ini nih yang saya maksud dengan Putri Kirana dalam dialognya Feng ya, yang untuk postingan yang pertama tadi. Jadi ya, si Putri Kirana ini adalah teman atau mungkin satu akademi bareng Feng dan juga Kaizo. Mungkin teman sekelasnya Kapten Kaizo gitu ya. Nah, ini entah ya, mungkin ini adalah akademi Tapops atau Gogobogi. Tapi menurut saya sih yang lebih masuk akal adalah Tapops ya akademinya. Karena ya kita lihat dari sini, dia bilang Feng masih kecil ya. Kalau kita lihat pada kisah Feng dan Kaizo, Feng kecil kan ya memang masa lalunya agak kelam ya gitu, dimana planet Gogobogi diserang Borara gitu. Kayaknya pada waktu itu memang si Feng ini kayaknya belum bersekolah atau mungkin belum join akademi. Jadi setelah diselamatkan Max Mana, Feng join ke akademinya Tapops. Setelah itu ya berkenalan dengan murid-muridnya lainnya, atau mungkin ya anggota-anggota Tapops lainnya gitu, atau pasukan-pasukan yang lainnya gitu mungkin. Tapi entahlah bakal ada cameo Amato nggak di sini ya, aku nggak tahu sih. Ya yang asal dalam akademi ini si Kaizo dan juga Putri Kirana ini ya mereka berkenalan juga. Si Feng juga berkenalan juga ya yang asal gitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah Putri Kirana ini adalah villain utama atau bukan ya? Apakah dia adalah orang yang dalam hologram tersebut atau bukan? Yang asal kayaknya Putri Kirana ya karakternya baru ya, dan dia juga berasal dari planet Gurlatan gitu. Dan kayaknya planet Gurlatan ini juga bersekongkol dengan Tapops gitu ya. Atau mungkin nanti bakal dikacauin sama villainnya gitu, atau mungkin si Putri Kirana ini adalah villain, saya juga belum tahu. Yang asal mungkin ada hubungannya dengan legasi planet Gurlatan ini ya. Tapi ya ada satu pertanyaan, apakah Putri Kirana ini merupakan keturunan dari Satriantar atau bukan? Oke, jadi ke postingan yang terakhir di sini ada dialognya dari Boboiboy. Tapi macam mana kalau saya tak boleh kawal?
dan akhirnya jadi macam retaka. Nah, ini nih sudah tercium tanda-tanda kemunculan dari kuasa elemental Voltra atau Boboiboy Voltra nih ya. Ya, udah menyinggung soal retaka yang mana dia tewas oleh sifat tamaknya sendiri gara-gara kuasa elemental tahap 3-nya ini yang memang ya, kalau memang kayaknya kuasa elemental Voltra udah bisa gitu, gimana nanti Gamma ya? Ya mungkin nanti akan dijelaskan di Boboiboy Movie 3 soal itu. Tapi balik lagi ya, bisa jadi di sini kasusnya hampir mirip ya sama kayak di isu 10 di mana Boboiboy pertama kali berjumpa dengan Kuputri. Nah, di sini pertanyaannya, apakah akan ada Satriantar atau Satriantar masih hidup atau tidak? Ini pertanyaannya. Karena saya kira awalnya mungkin si Putri Kirana tadi adalah Satriantar, ternyata bukan kayaknya. Dan juga saya juga masih ambigu di sini menyatakan apakah Satriantar masih hidup atau tidak ya, karena belum ada konfirmasinya dan kayaknya harus nunggu isu 22 atau arc yang terakhir ini untuk mengetahui apakah Satriantar masih hidup atau tidak. Kirain Satriantar ya orang dalam postingan tadi, ternyata Putri Kirana gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi ya nanti bisa jadi kayak di isu 10, kayak mungkin yang sekarang disorot adalah Putri Kirana, tapi bisa-bisa aja di akhir nanti Satriantar muncul gitu, kayak Kuputri di isu 10 gitu, yang awalnya kita bicarain soal Kuputri yang bakal muncul, ternyata Maripos, ternyata Kuputri juga bakal muncul gitu di akhir isu 10. Ya mungkin kasusnya sama kayak gitu. Nah, kalau misalnya Satriantar muncul atau masih hidup, kayaknya kita bakal dapat flashback 100 tahun yang lalu gimana Satriantar nanti bisa selamat dan juga serangan retaka pada masa itu. Tapi kalau misalnya Satriantar memang sudah tewas, ya berarti kita cuma dapat flashback antara Satriantar 1v1 sama retaka 100 tahun dahulu aja kayaknya. Dan juga hal yang menarik di sini adalah kan planet Gurlatan adalah targetnya retaka pada di Boboiboy Movie 2 gitu ya. Dan tentu saja kuasa elemental di planet Gurlatan ini diserap habis sama retaka. Ya sama halnya kayak di planet Bayugan yang kuasa beliaunya itu diserap habis semua sama si retaka ini ya. Nah bedanya adalah kan Kuputri berasal dari planet Windara ya, bukan Bayugan. Dan kita juga nggak ke Bayugan ya, kita cuma ke Rimbara doang pada waktu itu. Dan sekarang kita tujuannya adalah ke planet Gurlatan, dimana yang merupakan planet targetnya retaka juga di sini. Dan kayaknya kita juga bakal dapat flashback masa penyerangannya retaka lebih dalam pasca Boboiboy Movie 2 itu ya. Karena kita cuma lihat retaka yang ya mau hadap-hadapan sama pasukan Laskar Elit Guruhan gitu, dan kalau di komik ada pertarungannya sedikit. Nah mungkin di sini flashbacknya akan lebih dalam gitu menceritakannya. Dan juga saya penasaran gimana kondisi planet Gurlatan sekarang ya, yang bisa dibilang planet elit gitu dan ya udah langsung dibabat habis sama retaka Voltra gitu. Ya penasaran aja apakah kondisinya separah kayak planet Rimbara gitu atau enggak ya. Dan kemudian soal kemunculan dari Kapten Kaizo ya, yang kemunculan ini dengan situasi ancaman yang lebih serius, di mana Kapten Kaizo akan menggunakan topeng jingganya kayak di poster yang ini ya. Jadi ya udah situasinya panas, jadi udah nggak main-main, Kapten Kaizo langsung gunakan kuasa jingganya. Nah untuk apakah Kapten Kaizo akan menggunakan kuasa terkuatnya atau kuasa topeng merahnya gitu, kayaknya mungkin iya ya. Kalau misalnya Kapten Kaizo kayak langsung turun ke medan perang pertempuran, langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan villain ini, atau mungkin saat dimana kondisinya memang udah terdesak banget, atau mungkin ya memang udah parah pertarungannya ya, dimana di sini ya kayaknya bakal terulang lagi pertarungan yang besar. Tapi entah ya apakah Max Mana dan Tempur A bakal muncul atau hadir dalam final arc ini ya. Kayak melihat di Boboiboy Galaxy episode 23 sampai 24 gitu kan, ancaman Kapten Vargome memang serius, bahkan Laksamana Tarung pun juga kalah pada masa itu ya, karena musuh yang sekarang bakal lebih kuat daripada Kapten Vargoba tapi lebih rendah lah daripada si retaka ya. Kayaknya bisa aja Max Mana ikut ambil peran ya dalam arc ini, dan juga pasukan Tempur A ya, agar mencegah nggak kerusakannya lebih atau kerugiannya besar gitu. Kayak kita lihat aja gitu Station Tapops dulu hancur gitu, dan juga ya kerusakannya banyak lah. Nah untuk benih kuat kayaknya memang udah siap ya. Kalau kita lihat ya, hitung-hitung dari isu 18 sampai isu 22 ini kayaknya udah berjarakan 1 bulanan. Jadi kayaknya harusnya sudah siap ya, apalagi untuk membantu kemunculan Boboiboy Voltra ini. Kalau misalnya kalian mau perbandingan, kayaknya memang lebih kuat Boboiboy Voltra yang udah ditingkatin kuasanya sama si retaka yang memang kuasa Voltranya untuk penghabisan di planet Gurlatan itu pasca Boboiboy Movie 2 daripada Kapten Kaizo topeng merah atau kuasa terkuatnya. Jadi kayaknya lebih kuatan Boboiboy Voltra yang sekarang ini ya. Kita lihat aja kuasa beliau yang brutalnya minta ampun gitu ya. Kalau menyinggung soal villain dari planet Gurlatan atau memang bukan, atau mungkin ya masih misteri lah villainnya ini, apakah sudah memulai aksinya dalam isu ke-22 kali ini.
Ya oke lah teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya ada hal yang mungkin saya lewatkan, teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Untuk isu 22 kalian sudah bisa pre-order, linknya ada di deskripsi. Oke, ya udah, sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian. Besok saya sekolah, jadi kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Goodbye.